Ya, benarkah ada tekanan politik di balik jaksa yang tak kunjung mengeksekusi 1 tahun 6 bulan penjara terpidana Sylvester Matutina? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Aswan serta Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007 Hamid Awaludin. Pak Hamid, Pak Andi, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Andi dulu ya. Pak Andi, sudah 3 hari sejak Pak Sylvester muncul di Polda, tapi kami masih susah untuk menghubungi Pak Sylvester. Tidak direspon. Apakah ada komunikasi dari Joman kepada Pak Sylvester terkait dengan hal ini? Kita juga sampai sekarang kita belum ada komunikasi langsung dengan Bung Sil. Ya, beberapa hari lalu kita memang ada, ya, kira-kira 2 hari yang lalu kita ada komunikasi. Beliau ada di suatu tempat di Jakarta Selatan ya begitu. Yang jelas memang sampai hari ini kita belum ada komunikasi dengan Bung Sil ya. Apakah kondisi beliau seperti apa, kita belum dapat informasi yang jelas untuk itu. Yang jelas sih kalau menurut saya beliau pasti akan mematuhi hukum yang berlaku yang sudah inkrah ya. Walaupun itu sudah 6 tahun ya berlalu untuk masalah itu. Tinggal bagaimana saja pihak kejaksaan itu melakukan tugas-tugasnya. Tapi yang jelas di sini adalah kita harus membedakan bahwasanya ini adalah masalah pribadi beliau ya, tidak ada berhubungan dengan Pak Jokowi ataupun dengan kasus-kasus Pak Jokowi sekarang gitu. Dan kami sebagai teman beliau, teman perjuangan beliau juga ya sangat menyayangkan hal ini seperti ini terjadi, tapi itu adalah suatu keniscayaan yang sudah terjadi. Makanya apapun ya memang kita harus hadapi hukum itu, nanti akhirnya seperti apa nanti kita coba lihat. Baik, Pak Andi, kalau bukan karena relawan Jokowi ataupun pendukung Jokowi, lalu alasan logis yang kemudian bisa membenarkan kenapa sudah 6 tahun tapi tidak dieksekusi itu apa menurut Pak Andi? Ya, saya tidak mau berandai-andai ataupun membuat persepsi bahwasannya terjadi seperti apa ya, bahwa itu ada orang besarnya menurut publik mengatakan bahwa itu ada Presiden Jokowi yang melindungi itu. Saya tidak bisa mengatakan itu juga karena pada saat itu kan juga Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla yang notabene adalah wakil presiden beliau, masih juga dalam kekuasaan itu. Apakah permasalahan-permasalahan itu seperti kata Bung Sil bahwa sudah diselesaikan dengan baik ya, berbicara langsung dengan dan meminta maaf dengan Pak JK, ya memang apapun itu jelas pasti proses itu pasti berjalan, proses hukum yang sudah inkrah itu. Tapi yang jelas adalah kalau dikatakan apa Pak Jokowi melindungi langsung, saya rasa tidak ya untuk itu. Karena Pak Jokowi juga taat hukum untuk itu. Apapun yang terjadi masalah hukum itu adalah memang pribadi masing-masing ya. Tidak ada yang katakanlah ada yang melindungi ataupun ada yang membackup untuk masalah itu. Ya apapun itu terjadi, bisa jadi dengan Bung Sil, bisa saja terjadi dengan yang lain, dengan teman-teman dari relawan-relawan yang lain. Tapi itulah konsekuensi dari perjuangan. Baik, Pak Hamid, sebelum kita menyinggung mengenai dugaan karena relawan Jokowi atau karena ada orang besar melindungi Pak Sylvester, Pak JK sendiri ada ekspektasi tidak, Pak Hamid, agar Sylvester ini segera dieksekusi? Pak JK itu tidak, ketika diumumkan oleh kejaksaan sendiri melalui juru bicara Kejaksaan Agung, tidak menunjukkan gelagat euforia, tidak menunjukkan sikap emosi, dan attitude-nya sangat dingin. Dia datar-datar saja mendengar, tidak ada surprise bagi dia. Dia hanya mengatakan ini ranahnya negara. Ya. Kalau negara mau mempercepat, silakan, dan seterusnya dan sebagainya. Tidak ada sikap khusus dalam menyikapi ini. Tidak ada. Datar sekali. Datar sekali. Nah ini kalau sudah 6 tahun berlalu tidak ditahan juga, Pak JK responnya bagaimana Pak Hamid? Ya sekali lagi Pak JK bilang, wah saya nggak tahu negara gimana ini. Lagian saya sudah tidak dalam pemerintahan. Itu. Tentu dia memiliki catatan kritis, tapi tatkala diumumkan bahwa mau dieksekusi, sekali lagi rona wajahnya pun tidak berubah, datar saja sebagaimana biasanya. Tidak ada suatu ekspresi berlebihan bahwa dia
memenangkan tuntutannya dan sebagainya dan seterusnya. Tidak, sama sekali tidak. Oke, Biasa aja. baik. Nah, sampai sekarang kan kita belum mendapatkan alasan yang jelas ya, Pak Hamid, kenapa kemudian Sylvester ini belum itu yang dieksekusi sudah 6 maaf ya, tahun. sangat saya sesalkan. Ini kan pengumuman atau jumpa pers Humas Kejaksaan Agung itu tanggal 4 kalau saya tidak salah. Dan mengatakan hari ini berarti tanggal 4. Pak Sylvester datang, dipanggil dan kita eksekusi. Ya. Kemudian kemarin Komisi Kejaksaan juga memberi jaminan bahwa harus segera. Nah, maksud saya kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya kendala administrasi yang belum lengkap, karena administrasi ini yang menyangkut masalah prosedur formal ya diumumkan saja ke publik bahwa kita belum eksekusi karena ada kelengkapan administrasi formal yang belum terpenuhi, satu. Kedua, karena tidak ada yang tahu di mana Pak Sylvester berada, jangan-jangan misalnya dia tidak memenuhi persyaratan dieksekusi sekarang karena sakit atau apa, harus diumumkan ke publik. Ataukah memang misalnya Pak Sylvester lari bersembunyi, juga diumumkan bahwa kami tidak bisa menemukan Pak Sylvester. Biar publik tidak menambah kecambah fitnah dan kecambah humor tentang kasus ini. Harus dijelaskan ke publik. Oke, karena Pak Hamid, ini kan kalau tidak diumumkan, berarti artinya apa, Kenapa? Pak Hamid? Kalau tidak diumumkan, tidak ada pengumuman sama sekali dari kejaksaan, kenapa kemudian ada kendala itu akan menimbulkan desas-desus yang berkepanjangan. Termasuk nanti Pak Jokowi difitnah lagi. Itu kalau tidak diberi klarifikasi ke publik. Masalahnya kan tanggal 4 Kejaksaan Agung sudah mengatakan hari ini dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dieksekusi. Yang menariknya Pak Sylvester sendiri melalui jumpa persnya mengatakan kooperatif kan. Waktu itu kalau saya nggak salah bersama Bung Andi, dia mengatakan kita atur. Artinya antara eksekutor dan yang mau dieksekusi sebenarnya pada saat itu tidak ada masalah. Makanya orang bertanya, mengapa sampai hari ini belum ada eksekusi? Oke, baik. Itu masalah. Harus dijelaskan ke publik ini. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, ada usul dari Projo supaya kemudian Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sylvester. Apakah Sylvester juga memang berharap amnesti itu akan turun juga untuk dirinya? Saya klarifikasi, saya bukan dari Projo, dari Joman ya. Iya. Ya, jadi kalaupun itu adalah hak presiden, hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti untuk itu. Ya, dan kami juga berharap bahwa amnesti itu bisa diberikan kepada Bung Sil ya. Karena memang bagaimanapun ini kan aspeknya juga banyak aspek-aspek yang politis sebetulnya, yang karena ini sudah 6 tahun yang lalu dan juga kelihatannya aspeknya juga aspek politis untuk itu. Nah, terkait dengan itu memang kita menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden ya. Kita lihat sekarang kan ada bulan Agustus ya, banyak sekali ada 1178 kalau tidak salah yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman bahwa akan diberikan amnesti. Dan saya berharap ya salah satunya juga dari nanti dari Bung Sil itu akan mendapatkan amnesti untuk itu. Dan proses yang berjalan itu ya kita monggo-monggo saja dari Kejari untuk bisa bagaimana menuntaskan permasalahan-permasalahan yang tertunda itu dengan jalur konstitusi, jalur hukum yang jelas. Dan juga nanti pun Bung Sil juga pasti akan mempertahankan atau akan membela dirinya dengan evidence-evidence yang ada ya. Dan juga kami berharap juga kami seluruh relawan-relawan Pak Jokowi, Pak Jokowi, Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran yang berharap bahwasannya itu akan diberikan amnesti kepada Bung Sil untuk itu. Begitu Kevin. Ya, jadi Joman juga sepakat begitu ya, sebaiknya amnesti diberikan saja supaya kemudian tidak berkepanjangan begitu, Pak Andi? Ya, setuju. Baik. Pak Hamid,
Kalau misalnya memang tidak ada pengumuman keterbukaan, mengapa kemudian sampai sekarang tidak dipanggil ataupun tidak dijemput, begitu seperti yang Pak Hamid tadi katakan, apakah ini artinya memang menguatkan dugaan bahwa jangan-jangan memang ada orang besar di balik Sylvester? Ada hubungannya dengan politis sehingga kemudian kasus ini... Ada dua rentetan kejadian ya. Ya, Diputuskan oleh Mahkamah Agung 2019, belum dieksekusi sampai sekarang. Itu episode pertama. Episode kedua, sejak tanggal 4 diumumkan bahwa Sylvester akan dieksekusi, bahkan mengatakan hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memanggil dan langsung dieksekusi. Tapi sekarang kan tanggal 7 nih, sudah 3 hari kan? ya. Belum ada kejelasan. Rentetan 2 episode ini itu susah sekali melarang orang membangun alibi, membangun persangkaan bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang melindunginya. Oleh karena itu harus ada penjelasan. Biar kecambar rumor dan fitnah ini berhenti. Biar tuduhan ke Pak Jokowi bisa diberhentikan. Harus ada penjelasan ke publik. Karena yang beredar ini kan di publik. Persangkaan, asumsi, dan sebagainya itu beredarnya di publik. Baik secara bisik berbisik maupun secara terbuka kan. Anda sendiri saksikan. Ini yang harus dijelaskan ke publik. Mengapa ada pernyataan tanggal 4, sekarang tanggal 7, belum ada eksekusi. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Apakah beliau sakit? Atau ada kelengkapan administrasi yang belum jelas dan sebagainya dan seterusnya. Biar publik tahu apa sungguhnya yang terjadi, mengapa belum dilaksanakan eksekusi. Sementara Sylvester sendiri waktu memberi pernyataan, dia sangat kooperatif kan. Kita kooperatif kata beliau. Nah kenapa sekarang belum? Itu harus dijelaskan oleh negara. Dalam hal ini eksekutor, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kemarin tim dari Komisi Kejaksaan juga kan sudah mengatakan tidak ada alasan tidak melakukan eksekusi. Itu kan pengawas kejaksaan. Nah, sekali lagi kita butuh penjelasan dari eksekutor. Mengapa sampai tanggal 7 malam eksekusi ini belum kunjung datang. Oke, baik. Kita akan tunggu penjelasan itu datang dari jaksa kenapa kemudian belum dieksekusi. Pak Andi, Pak Hamid, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.